Herman Johannes, terkadang salah dieja sebagai Herman Johannes atau Herman Johannes, 28 Mei tahun 1912 17 Oktober tahun 1992 adalah cendekiawan, politikus, ilmuwan Indonesia, guru besar Universitas Gadjah Mada, dan pahlawan nasional Indonesia. Ia pernah menjabat Menteri Pekerjaan Umum 1950 sampai 1951, Rektor Universitas Gadjah Mada 1961 sampai 1966, Koordinator Perguruan Tinggi Koperti tahun 1966 sampai 1979, dan anggota Dewan Pertimbangan Agung 1968 sampai 1978. Perjalanan hidup menempuh pendidikan tinggi setelah lulus dari MS Salemba di Jakarta tahun 1934. Herman Johannes melanjutkan pendidikannya ke Tekniske Hogeschool te Bandung THS pada tahun akademik 1934 sampai 1935. Pada bulan Juni tahun 1939, ia sudah lulus tahap Candidaat Insinyur lulus tingkat 3 dan tinggal menyelesaikan tingkat keempat tahap keinsinyurannya, yang jika lancar dapat ditempuh dalam 1 tahun untuk mencapai gelar Civil Engineer Insinyur Sipil. Tetapi dengan jatuhnya Hindia Belanda pada tanggal 8 Maret tahun 1942 THS Bandung ditutup, sehingga studinya terpaksa terhenti. Tahun 1944 Jepang membuka kembali sekolah ini dengan nama Bandung Kogyo Daigaku BKD. Setelah proklamasi kemerdekaan tahun 1945 BKD diubah menjadi Sekolah Tinggi Teknik STT Bandung yang kemudian hijrah ke Yogyakarta menjadi Sekolah Tinggi Teknik Bandung di Yogyakarta di awal tahun ke-1946. Sekitar bulan Oktober tahun 1946 Herman Johannes menyelesaikan studinya di STT Bandung di Yogyakarta yang kemudian menjadi cikal bakal Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada di mana dia termasuk salah satu perintisnya. Pengabdian kepada masyarakat Herman Johannes banyak mengabdikan dirinya kepada kepentingan negara dan bangsanya, terutama rakyat kecil. Hingga menjelang akhir hayatnya, ia masih melakukan penelitian yang menghasilkan kompor hemat energi dengan briket arang biomasa. Keprihatinannya akan tingginya harga minyak bumi selalu mendorongnya untuk mencari bahan bakar alternatif yang bisa dipakai secara luas oleh masyarakat. Herman Johannes pernah meneliti kemungkinan penggunaan lamtorogung, nipah, widuri, limbah pertanian, dan gambut sebagai bahan bakar. Masa revolusi kemerdekaan meski lebih banyak dikenal sebagai pendidik dan ilmuwan, Herman Johannes tercatat pernah berkarier di bidang militer. Tanggal 4 November tahun 1946 Herman Johannes menerima surat perintah yang ditandatangani Kapten Kavaleri Surjo Sumarno kemudian menjadi ayah dari Abto Surjo Sumarno yang mengatasnamakan Kepala Staf Umum Kementerian Keamanan Rakyat Letjen Urip Sumoharjo, yang isinya agar segera hadir dan melapor ke markas tertinggi tentara di Yogyakarta. Ternyata Herman Johannes diminta membangun sebuah laboratorium persenjataan bagi TNI. Karena pemerintah Indonesia saat itu sedang mengalami krisis persenjataan. Permintaan ini diterimanya dengan satu syarat, yakni jika laboratorium itu sudah bisa berdiri dan berproduksi, maka penanganannya harus dilanjutkan orang lain sebab Herman Johannes ingin melanjutkan kariernya di bidang pendidikan. Di bawah pimpinan Herman Johannes, laboratorium persenjataan yang terletak di bangunan Sekolah Menengah Tinggi SMT Kota Baru ini selama Perang Kemerdekaan berhasil memproduksi bermacam bahan peledak, seperti bom asap dan granat tangan. Keahlian Herman Johannes sebagai fisikawan dan kimiawan ternyata berguna untuk memblokade gerak pasukan Belanda selama kelas I dan kedua agresi militer 1 dan 2. Bulan Desember tahun 1948, Letkol Soeharto sebagai Komandan Resimen 22 TNI yang membawahi daerah Yogyakarta meminta Herman Johannes memasang bom di jembatan kereta api Sungai Progo. Karena ia menguasai teori jembatan saat bersekolah di THS Bandung, Johannes bisa membantu pasukan Resimen 22 membom jembatan tersebut. Januari tahun 1949, Kolonel GP Hajatikussuemo meminta Herman Johannes bergabung dengan pasukan Akademi Militer di sektor Subwehrkreis 104 Yogyakarta, dengan markas komando di Desa Keringinan dekat Candi Kalasan. Lagi-lagi Herman Johannes diminta meledakkan jembatan Bogem yang membentang di atas Sungai Opak.
Jembatan akhirnya hancur dan satu persatu jembatan antara Yogya Solo dan Yogya Kaliurang berhasil dihancurkan Johannes bersama para taruna Akademi Militer. Aksi gerilya ini melumpuhkan aktivitas pasukan Belanda sebab mereka harus memutar jauh mengelilingi Gunung Merapi dan Gunung Merbabu melewati Magelang dan Salatiga untuk bisa masuk ke wilayah Yogyakarta. Pengalamannya bergerilya membuat Herman Johannes juga ikut serta dalam serangan umum 1 Maret tahun 1949 yang menyerbu kota Yogyakarta di pagi buta dan bisa menduduki ibu kota Republik selama 6 jam. Herman Johannes juga menjadi saksi sumbangan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 kepada perjuangan kemerdekaan Indonesia. Bersama Letnan Susilo Sudarman dan Letnan Jajadi, Mayor Johannes pernah bertugas ke Wedi, Klaten, untuk melakukan koordinasi perjuangan. Mereka bertiga berangkat memakai seragam baru hadiah dari Sultan Yogya. Sultan pun memberi gaji Rp100 uang Republik Indonesia Ori setiap bulan kepada para taruna Akademi Militer. Dalam sebuah makalahnya, Herman Johannes pernah mengemukakan bahwa Sri Sultan dan Paku Alam bersama Komisi PBB menjemput para gerilyawan masuk kota Yogyakarta pada 29 Juni tahun 1949. Pasukan Akademi Militer masuk kota dari arah Pengok dan dijemput langsung Paku Alam 8 dan Herman Johannes kemudian harus berpisah dengan teman-teman seperjuangannya untuk kembali ke dunia pendidikan. Jasanya di dalam Perang Kemerdekaan membuat Herman Johannes dianugerahi bintang gerilya pada tahun 1958 oleh pemerintah RI. Herman Johannes mendapat anugerah gelar pahlawan nasional dari Presiden Yudhoyono dalam rangka peringatan Hari Pahlawan ke-2009. Kehidupan pribadi Herman Johannes menikah tahun 1955 dengan Eni Marie Gilbertini Amalo 18 Juni tahun 1927 12 Juli tahun 2017, seorang putri raja dari wilayah Leli butuh rujukan di Pulau Rute. Mereka dikaruniai 4 anak, Christine yang menikah dengan Dr. Wisnu Susetio, seorang petinggi Freeport Indonesia, Henriette yang menikah dengan Robi Mekah, seorang musikus dan dosen musik di Institut Seni Indonesia, Daniel Johannes yang bekerja di Schlumberger Information Solutions, dan Helmi Johannes, seorang presenter berita Vela. Herman Johannes adalah sepupu pahlawan nasional Wilhelmus Zakaria Johannes. Kematian Herman Johannes meninggal dunia pada 17 Oktober tahun 1992 karena kanker prostat. Meski sebagai pemegang bintang gerilya dan bintang Mahaputra almarhum berhak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, tetapi mengingat amanatnya sebelum meninggal, maka keluarganya memakamkannya di pemakaman keluarga UGM di Sawitsari, Yogyakarta, bersama dengan para koleganya sesama pendidik bangsa. Pada tahun 2003, nama Herman Johannes diabadikan oleh keluarga alumni Teknik Universitas Gadjah Mada KATGAMA, atas prakarsa Ketua Katgama saat itu, Airlangga Hartarto, menjadi sebuah penghargaan bagi karya utama penelitian bidang ilmu dan teknologi, Herman Johannes Award. Sesuai keputusan Presiden RI Kepres nomor 80 tahun 1996, nama Herman Johannes diabadikan sebagai nama Taman Hutan Raya bagi kelompok hutan Sisinemi Sanam seluas 1.900 hektar di Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nama Prof. Herman Johannes juga diabadikan menjadi nama jalan yang menghubungkan kampus UGM dengan Jalan Solo dan Jalan Jenderal Sudirman di kota Yogyakarta, serta nama jalan yang menghubungkan Bundaran Merpati dan Jalan Trans Timur di Kupang.